di tengah-tengah kesibukan pembangunan fisik, material, dan mental di negeri Cirebon ini, datanglah utusan Raden Patah di Keraton Pakungwati, untuk melaporkan bahwa Malaka sudah diduduki oleh Portugis. Karena itu, Demak telah mengirim bala bantuan untuk memperkuat pertahanan pelabuhan Banten dan Sunda Kelapa, selanjutnya yang dipimpin oleh Dipati Unus. Dalam waktu dekat, Cirebon pun akan dikirim juga bantuan pasukan, guna mempertahankan pelabuhan Sunda Kelapa. Kerajaan Malaka diduduki bangsa Portugis pada tahun 1511, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah. Pada saat itu, banyak para syekh dan mubalik yang pergi mengungsi ke negeri-negeri terdekat yang aman. Salah seorang di antaranya ialah Kiai Fatullah, atau Fatahillah, atau Faletehan, yang mengikuti perjalanan pulang tentara Dipati Unus. Selain menyelamatkan diri dari penjajahan Portugis, kedatangannya ke Demak juga untuk ikut serta membantu pengembangan agama Islam di tanah Jawa, seperti yang diharapkan oleh ayahnya, yaitu Maulana Mahdar Ibrahim, ulama asal Gujarat. Sebagai putra seorang ulama yang terbilang tinggi ilmu agama dan sosialnya, maka kehadiran Fatahillah di tengah-tengah Kesultanan Demak, pusat pengembangan Islam di Jawa, merupakan harapan baik dalam mengemban tugas suci bersama-sama para mubalik wali yang masih ada. Karena pada sekitar tahun ini, ada beberapa orang dari Wali Songo yang sudah wafat, seperti Sunan Ampel wafat tahun 1481, Sunan Giri tahun 1506, dan Pangeran Cakrabuana Penasihat atau Paman Sultan Cirebon Syekh Syarif Hidayatullah, sesuai dengan yang direncanakan bahwa Demak akan mengirim pasukan ke Cirebon untuk bersama-sama mempertahankan pelabuhan Sunda Kelapa dari pendudukan Portugis. Maka diangkatlah Fatahillah oleh Raden Patah menjadi panglima pasukan Demak yang akan berangkat ke tanah Pasundan. Tapi sebelum waktu pemberangkatan itu tiba, pada tahun 1518 Raden wafat, dan digantikan oleh Dipati Unus, dengan gelar Pangeran Sabranglor. Pada saat penobatannya banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan. Karena itu, ia harus menyelesaikan lebih dahulu pemberontakan tersebut, sebelum melangkah pada tugas utamanya, yaitu mengembangkan agama Islam. Dalam mematahkan pemberontakan ini, Pangeran Sabranglor gugur kurang lebih pada tahun 1521, dan digantikan oleh Sultan Trenggono sebagai Sultan ketiga. Pada awal pengangkatan Sultan Trenggono ini, Fatahillah dikokohkan lagi sebagai pengawal pasukan yang akan mempertahankan Sunda Kelapa, dan langsung diberangkatkan ke Cirebon. Dari Cirebon tentara Demak itu bergabung bersama-sama menuju Sunda Kelapa, dan tetap di bawah pimpinan Fatahillah. Kenyataan sesampainya di sana, pasukan Fatahillah ini tidak hanya berhadapan dengan Portugis, tapi juga dengan pasukan Pajajaran. Hal ini mungkin diketahui sebelumnya bahwa pasukan Cirebon tidak dipimpin langsung oleh Sunan Gunung Jati. Karenanya lalu Raja Pajajaran mengambil tindakan dengan menerima tawaran Portugis untuk bekerja sama merebut kembali wilayah yang sudah dikuasai Cirebon, di samping usaha untuk mencegah pengembangan Islam yang lebih luas. Namun demikian,
Pada akhirnya pasukan Pajajaran dapat dipukul mundur, dan Portugis pun terusir dari Sunda Kelapa pada tahun 1527. Langkah selanjutnya setelah penaklukan Sunda Kelapa adalah mengamankan Banten dari gangguan penguasa-penguasa yang masih menganut agama dan kepercayaan lama. Para penguasa tersebut masih menjunjung tinggi seruan Raja Pajajaran, yang ketika itu dijabat oleh Prabu Surawisesa, dalam hal pengamanan Banten dari gangguan, yang dilakukan oleh sebagian pengikut Prabu Surawisesa. Fatahillah tidak banyak mengerahkan tenaga dan pikiran, sebab di sana sudah banyak ditangani oleh Pangeran Sabakingking, yaitu putra Sunan Gunung Jati. Setelah keadaan kembali aman, Fatahillah diperintahkan untuk memimpin di Sunda Kelapa sementara, karena belum ada putra daerah yang diangkatnya. Atas keberhasilannya dalam memimpin 2 operasi demi tegaknya agama Islam, Fatahillah mendapat sebutan nama Kiai Bagus Pasai. Akan tapi, karena keinginannya menetap di Cirebon, maka sebagai pemimpin di Sunda Kelapa itu hanya beberapa bulan saja. Pada saat yang sudah direncanakan, Sunan Gunung Jati memanggilnya kembali ke Cirebon, dengan mengadakan upacara penyambutan dengan meriah, hikmah serta islami. Bersamaan dengan itu, Sunan Gunung Jati mengambil istri lagi seorang putri dari Ki Ageng Tepasan. Ki Ageng Tepasan adalah seorang mantan pembesar Majapahit, yang turut dengan pasukan Demak ke Cirebon. Putri Ki Ageng Tepasan itu bernama Nyi Ageng Tepasari. Hal ini dilakukan dengan alasan: pertama, meninggalnya Nyi Ratu Pakungwati dalam peristiwa memolo Masjid Agung, dan kedua, karena dari perkawinannya dengan Nyi Ratu Pakungwati dan dengan Nyi Ong Tien belum dikaruniai anak, dan kenyataan pada akhirnya, dari perkawinan ini dikaruniai 2 orang anak, Ratu Wulung Ayu dan Pangeran Muhammad Arifin, yang kelak menggantikan ayahandanya dengan gelar Pangeran Pasarean. Langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Sultan Cirebon Maulana Syarif Hidayatullah adalah memperluas wilayah Islam ke negeri-negeri sekitar Cirebon. Untuk itu, beliau menarik kembali Fatahillah, yang sudah menduduki jabatan Bupati Jayakarta, untuk memimpin pasukannya guna memperluas perkembangan agama Islam. Adapun daerah-daerah sekitar Cirebon yang berhasil ditaklukkan ialah: 1. Talaga, sebuah kerajaan kecil di sebelah barat daya Cirebon, di bawah kekuasaan Prabu Pucuk Umun yang beragama Buddha. Dalam penaklukan ini, yang tampil sebagai panglima adalah Nyi Mas Gandasari Srikandi dari Pasai, yang ikut ke Cirebon bersama Pangeran Cakrabuana semasa pulang dari Mekah. Hal ini untuk menandingi Senapati Talaga, yang juga seorang wanita putri Prabu Pucuk Umun, yang bernama Nyi Tanjung Rarangan. Pada akhirnya, salah seorang dari putra Talaga, yaitu Arya Salingsingan, berhasil dibawa ke Cirebon, dan menyatakan diri masuk Islam, sedangkan Prabu Pucuk Umun dan Nyi Tanjung Rarangan melarikan diri ke lereng Gunung Ceremai. 2. Raja Galuh ialah bekas pusat kerajaan Pajajaran sebelum pindah ke Pakuan, Bogor, diperintah oleh Prabu Cakraningrat. Sebagai bekas pemerintahan Pajajaran, Raja Galuh menuntut agar Cirebon tunduk dan mengirim upeti seperti dulu.
Senapati dari Cirebon oleh Fathahillah dipercayakan kepada Arya Kamuning, yaitu anak angkat Sunan Gunung Jati, dari Ki Lurah Agung untuk menghadapi Arya Kiban Senapati Raja Galuh. Kendati banyak pasukan Cirebon yang gugur, namun Raja Galuh dapat juga ditundukkan dengan tewasnya Arya Kiban dan Prabu Cakraningrat sendiri dalam penaklukan Raja Galuh itu. Selain Arya Kemuning dan Nyimas Gandasari, tampil juga seorang pemuda pendatang dari Baghdad, yaitu Raden Magelung Sakti. Selesai penaklukan Talaga dan Raja Galuh, Sultan Cirebon Syekh Syarif Hidayatullah menyelenggarakan tasyakuran bersamaan dengan menikahkan Fathahillah dengan puterinya, yaitu Ratu Wulung Ayu. Berkenaan dengan ini, jabatan Bupati Jayakarta secara resmi diserahkan kepada Ki Bagus Angke. Kemudian, setelah segalanya diatur dengan tertib dan usia Sultan sudah lanjut, maka sang putra Pangeran Muhammad Arifin dinobatkan sebagai Sultan kedua dengan gelar Pangeran Pasarean. Untuk penasihat Sultan yang masih muda ini, Sunan Gunung Jati dan dengan persetujuan warga kesultanan lainnya, mengangkat Fathahillah dengan sebutan Ki Bagus Pasai, dan Sunan Gunung Jati kembali ke Gunung Sembung menjadi penatagama Pasambangan, yakni menjadi guru agama Islam di Pangguron Pasambangan. Langkah demikian yang diambil oleh Sunan Gunung Jati ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan sejak masih di negeri Mesir, bahwa beliau ingin menjadi pengembang Islam di Jawa. Namun sebaik-baiknya rencana manusia, rencana Tuhan lebih baik. Pada tahun kelima pengangkatannya, kurang lebih tahun 1552, Pangeran Pasarean Sultan kedua Cirebon itu wafat mendahului ayahandanya. Alhasil, pada tahun itu pula sang putra Pangeran Sabakingking telah dinobatkan sebagai Sultan Banten yang pertama, dengan gelar Sultan Maulana Hasanuddin. Dengan wafatnya Pangeran Pasarean ini, Sunan Gunung Jati yang sudah merintis ketentraman hari tuanya dengan menata agama di Pasambangan itu, kembali mengambil kebijaksanaan dalam tata pemerintahan Kesultanan Cirebon, yaitu dengan mengangkat Arya Kamuning sebagai Sultan Cirebon ketiga. Sebelum pengangkatannya, Arya Kamuning atau Dipati Kuningan sudah menjadi menantu Ki Bagus Pasai, karena memperistri puterinya yang bernama Nyi Ratu Wanawati, dan selanjutnya menurunkan 4 orang putra-putri, yaitu Nyi Ratu Ayu, Pangeran Mas, Pangeran Manis dan Pangeran Wirasaba. Pengangkatan Arya Kamuning sebagai Sultan Cirebon memang kurang tepat, karena dia adalah anak angkat. Tapi dikarenakan putra-putri Pangeran Pasarean masih kanak-kanak, maka Sunan Gunung Jati mengambil kebijaksanaan yang demikian. Itu pun atas persetujuan sesepuh-sesepuh Cirebon, yang semula meminta agar beliau duduk kembali di Kesultanan. Masa pemerintahan Arya Kamuning atau Dipati Cirebon I, lebih kurang 12 tahun. Pada tahun 1565 tahta kesultanannya diserahkan kepada puteranya yang baru berusia 18 tahun, yaitu Pangeran Mas, dengan gelar Sultan Panembahan Ratu Pertama.
Karena usianya yang masih terlalu muda, maka Sultan Panembahan Ratu pertama ini banyak memerlukan saran-saran dan bimbingan dari sesepuh keraton. Sedangkan sesepuh keraton seperti Sunan Gunung Jati dan Kiai Bagus Pasai sudah terlalu tua untuk bersanding di keraton. Oleh karenanya, pada masa pemerintahan Panembahan Ratu pertama ini, Cirebon sedikit mengalami penurunan, terutama hal pengembangan agama. Untung pada masa Sunan Gunung Jati, kerajaan-kerajaan kecil yang menjadi pusat ajaran agama nenek moyang sudah semua ditundukkan, sehingga langkah untuk selanjutnya tinggal meningkatkan pembinaan, agar di antara mereka tidak ada sedikit pun niat ingin memberontak. Dalam suasana keprihatinan itu, dalam tahun 1568 seluruh warga Kesultanan Cirebon berduka cita dengan wafatnya Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sultan Mahmud. Setelah genap berusia 120 tahun, bersama Ibu Syarifah Mudem dan Farnan uwaknya Pangeran Cakrabuana, beliau dikebumikan di pertamanan Gunung Sembung. Dan 2 tahun kemudian, menyusul pula Kiai Bagus Pasai Fatahillah, dan juga dimakamkan di tempat yang sama. Bersambung ke part 3.